Pria itu terjatuh dari tebing secara tidak sengaja. Kedua kakinya patah. Saat ia siuman, ia justru mendapati satu ginjalnya hilang. Meski orang tuanya menjelaskan, katanya saat jatuh perutnya tertusuk ranting pohon. Namun hatinya selalu merasa ada yang janggal. Hingga suatu hari, tanpa sengaja ia melihat orang tuanya sedang merawat adiknya di ruang perawatan. Barulah ia sadar, ginjalnya ternyata dipindahkan ke tubuh sang adik. Hatinya hancur. Namun ia tidak bertanya apa-apa. Hanya mengangkat tangannya, dan di hadapannya muncul simbol emas yang berkilau. Ternyata ia adalah reinkarnasi dewa. Asalkan ia benar-benar memutus hubungan darah dengan keluarganya, maka segelnya akan terbuka, dan ia bisa naik ke alam dewa. Kebengisan orang tuanya justru menjadi pisau yang memotong ikatan itu. Namun karena tubuhnya lemah, ia tidak sanggup menulis penuh kitab pemutusan hubungan dengan darah hatinya. Meski sudah mengerahkan semua tenaga, hanya sepertiga yang berhasil ia tulis. Untunglah energi jiwanya tertangkap oleh murid penjaga. Seketika itu juga ia memerintahkan anak buahnya mencari tahu siapa pria ini, dan mereka pun menemukan. Ternyata ia adalah anak hilang dari sebuah konglomerasi besar. Sang direktur wanita pun memutuskan berinvestasi ratusan miliar dan berniat menemuinya sendiri. Sementara itu, pria itu keluar rumah sakit bersama adiknya. Namun orang tuanya hanya membantu adiknya masuk ke mobil, membiarkan ia duduk sendirian di kursi roda. Melihat kekejaman itu, ia semakin yakin untuk menyelesaikan pemutusan hubungan. Melihat foto mesra dirinya bersama istrinya di ponsel, ia membayangkan, jika istrinya kembali, ia akan membawanya terbang menuju alam dewa, menjadi pasangan abadi. Namun kenyataan pahit segera menghancurkan mimpinya. Begitu istrinya pulang, keponakannya langsung memanggilnya mama sambil memeluknya. Meski wanita itu buru-buru menyuruhnya diam, namun dari luar pintu pria itu mendengar semuanya dengan jelas. Saat itu juga ia sadar, istrinya sudah mengkhianatinya selama 3 tahun. Dengan hati hancur, ia mendatangi mereka berdua, menatap tunangannya. Hatinya benar-benar hampa. Padahal selama ini ia selalu merawatnya dengan sepenuh hati. Namun istrinya justru bersekongkol dengan adiknya. Adiknya bahkan sombong mengatakan, kalau bukan karena ia menyumbangkan ginjal, istrinya tidak akan bersamanya. Kini adiknya sudah sembuh. Ia bersumpah akan merebut seluruh harta keluarga. Lebih menyakitkan lagi, istrinya mengaku sudah muak dengannya. Dan sejak 3 tahun lalu sudah menyiapkan surat cerai. Pria itu tanpa ragu menandatanganinya, sambil menumpahkan amarah atas pengkhianatan yang ia terima. Namun adiknya pura-pura jatuh. Mendengar suara itu orang tua mereka segera berlari ke arahnya, sibuk menanyakan kondisi adiknya. Dalam keberpihakan yang nyata, adiknya pura-pura berkata bahwa karena ia sendiri masih luka, makanya tidak sempat menolongnya. Ayahnya langsung memarahi pria itu karena dianggap iri hati. Ibunya bahkan mengatakan, semua ini demi kebaikannya. Namun saat adiknya hanya sedikit batuk, ibunya langsung panik menenangkan. Sementara dirinya sama sekali tidak dipedulikan. Melihat itu hatinya benar-benar membeku. Ia pun pergi tanpa menoleh lagi. Kembali ke kamar, ia melanjutkan menulis kitab pemutusan hubungan. Hatinya mulai lega karena hampir selesai. Saat makan malam tiba, orang tuanya begitu memanjakan adiknya, sedangkan ia hanya bisa makan sisa seadanya. Tiba-tiba ayahnya menerima telepon dari direktur wanita. Mendengar kabar investasi ratusan miliar, ia langsung senang bukan main. Namun saat direktur menyebut pernah diselamatkan oleh pria itu, ayahnya mengira maksudnya adalah adiknya. Adiknya bahkan dengan tebal muka mengaku, katanya beberapa hari lalu ia menolong pasangan lansia. Namun direktur yang sejak kecil yatim piatu, langsung tahu ada yang tidak beres. Saat itu pria itu mendorong kursi rodanya masuk ke aula, dengan dingin berkata bahwa dirinya lah yang menyelamatkan orang tuanya. Namun keluarganya tetap jahat. Di depan umum menuduhnya mencari pujian. Pria itu pun benar-benar putus asa.